Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, bertemu lagi dengan saya Ismadi SE dari SMA Negeri Tunas Bangsa Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sahabat rumah belajar, kali ini saya akan memaparkan materi sistem ekonomi. Sebelum kita bahas, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah pokok ekonomi. Apa itu masalah pokok ekonomi? Masih ingat, sahabat rumah belajar? Masalah pokok ekonomi adalah beberapa hal atau masalah yang perlu dipecahkan oleh para pelaku ekonomi. Beberapa hal atau masalah yang perlu dipecahkan oleh para pelaku ekonomi. Pertanyaannya, bagaimana cara para pelaku ekonomi memecahkan masalah ekonomi? Sahabat rumah belajar, jawabannya tentu dengan mengetahui sistem ekonomi. Sahabat rumah belajar, sistem ekonomi adalah suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja secara bersama-sama sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Atau sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur tentang perekonomian dari suatu negara. Artinya, apakah negara tersebut berperan dalam perekonomian atau justru sebaliknya? Saat ini kita akan membahas 4 dari sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Dan yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Pembahasan yang pertama, sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi di mana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan secara sederhana dan tradisional. Memiliki ciri-cirinya, yang pertama teknologi produksi masih sangat sederhana. Artinya, pada sistem ekonomi tradisional, masyarakat belum memiliki mesin atau teknologi, sedangkan ilmu pengetahuannya juga masih sangat minim. Yang kedua, sumber daya manusia yang paling utama. Karena belum memiliki mesin dan teknologi, maka manusia adalah modal yang paling utama. Ciri selanjutnya adalah belum adanya pembagian kerja. Karena belum memiliki iptek, mesin, pembagian kerja di sini belum ada. Atau manajemennya juga masih sangat minim. Yang terakhir adalah berpegang teguh pada adat istiadat. Sistem ekonomi yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Mungkin sahabat rumah belajar pernah mendengar sistem ekonomi terpusat, terkendali, komunis ataupun sosialis. Itu adalah sama dengan sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pemerintah menentukan produk yang diproduksi, bagaimana memproduksi dan kepada siapa produk tersebut diperuntukkan. Ciri-cirinya adalah yang pertama, produksi, distribusi, serta konsumsi seluruhnya diatur oleh pemerintah. Artinya, masyarakat tidak diberi kebebasan dalam perekonomian, justru yang berperan adalah pemerintah. Yang ciri yang selanjutnya adalah barang-barang modal atau alat produksi dimiliki oleh pemerintah. Ciri yang ketiga, milik perorangan tidak ada kecuali barang-barang yang sudah dibagikan. Ciri yang terakhir adalah kebebasan dalam individu tidak ada. Sahabat rumah belajar, selanjutnya kita akan membahas sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi pasar. Persamaan dari sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi kapitalis, liberal, ataupun bebas. Sistem ekonomi pasar kebalikannya dari sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi di mana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Pemerintah hanya membuat aturan dan mengatur pelaksanaannya saja. Sahabat rumah belajar, ciri-ciri dari sistem ekonomi pasar adalah yang pertama, terdapatnya pengakuan hak milik pribadi. Artinya, sumber-sumber produksi dikuasain oleh masyarakat. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung. Artinya,
Peran pemerintah dalam bidang ekonomi diusahakan dalam seminimal mungkin. Ciri yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi mempertimbangkan pasar. Dalam hal ini, pemecahan persoalan-persoalan ekonomi didasarkan atas prinsip ekonomi. Dan ciri yang terakhir adalah persaingan di dalam masyarakat sangat ketat. Sahabat Rumah Belajar, kita akan melihat kebaikan dan kekurangan dari sistem ekonomi pasar. Kebaikannya adalah muncul persaingan antar produsen yang mengakibatkan munculnya produk-produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing dan kualitas pelayanan yang baik di dalam masyarakat. Akan tetapi, timbul kesenjangan yang lebar antara yang kaya dan miskin karena pendapatan yang tidak merata. Sahabat Rumah Belajar, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Artinya, perekonomian di Indonesia adalah bebas tapi terkendali. Bebas di sini artinya pemerintah membebaskan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, tapi tetap diatur dalam undang-undang, dan pemerintah juga terjun langsung dalam perekonomian. Ciri-cirinya adalah pemerintah dan swasta saling bekerja sama. Sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, sementara sumber produksi yang lain dikuasai oleh swasta. Sahabat Rumah Belajar, adapun sistem ekonomi Pancasila, sistem ekonomi kerakyatan, dan sistem ekonomi demokratis adalah istilah yang kita gunakan di Indonesia untuk menyebut sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang dianut oleh negara kita Indonesia. Bagaimana sahabat Rumah Belajar? Semoga bisa membantu kita dalam melakukan proses pembelajaran. Demikian paparan tentang sistem ekonomi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.